Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Solomante TNI Cakal yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang kematian seorang inspektur polisi yang ditemukan tewas di dalam rumah dinasnya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi dari seorang inspektur polisi bernama Binu yang kala itu berhasil menangkap pelaku pengedaran narkoboy di sebuah klub malam. Dan karena hal tersebut, ia pun mendapatkan apresiasi dan ucapan selamat dari komisaris. Scene kemudian berganti kedua orang wanita bernama Suja dan juga Gilna. Keduanya adalah sahabat yang sama-sama berprofesi sebagai anggota kepolisian. Selama menjadi polisi, Suja ditempatkan di satuan lalu lintas, sementara Gilna ditugaskan sebagai polisi sipil yang sudah terbiasa dengan kasus kriminal. Di sisi lain, Suja mengatakan kepada sahabatnya jika ia sudah bosan dengan tugas lalu lintas yang ia jalani. Ia ingin sekali bergabung dengan Gilna dan merasakan bagaimana pekerjaan polisi sipil yang sebenarnya. Namun untuk dapat mewujudkannya, Gilna mengatakan jika Suja harus bisa menangkap pelaku kriminal setidaknya satu orang saja. Singkatnya, Suja kemudian menyamar sebagai wanita kantoran untuk memancing para pria yang sering melakukan tindakan kriminal. Namun aksi yang ia lakukan tampaknya gagal. Pria yang menargetkan dirinya mengetahui jika Suja adalah anggota polisi dari walkie-talkie yang dibawanya. Dan pada akhirnya Suja yang merasa jika usahanya akan gagal memutuskan untuk kembali pulang. Namun saat berada di halte bus, ia melihat ada seorang pria dengan gaya yang mencurigakan. Dan karena hal itu, ia pun langsung meminta bantuan kepada dua anggota polisi lainnya untuk mengamankan pria tersebut. Akan tetapi bukannya mendapatkan pengakuan dari inspektur, Suja malah ditegur karena pria yang ia curigai bukanlah pelaku kriminal seperti yang ia bayangkan. Keesokan harinya saat Suja kembali mengatur lalu lintas, pria tersebut sudah berada di sana dan memperhatikannya. Merasa risih dengan hal itu, Suja kemudian menegurnya. Namun bukannya marah, pria tersebut malah tersenyum melihat tingkah Suja. Setelahnya pria itu kemudian pergi dengan mobil mewahnya, dan hal itu membuat Suja yakin jika ia bukanlah pria sembarangan. Sore hari Suja kembali melihat pria tersebut. Namun kali ini ia tidak seorang diri, melainkan bersama komisaris. Suja memohon agar pria itu tidak mengatakan tentang kesalahan yang ia lakukan tadi malam, karena hal tersebut bisa membuat dirinya mendapatkan teguran. Di malam hari saat Suja melakukan pengamanan di pesta pernikahan putri komisaris, ia kembali melihat pria tersebut. Namun setelah berbincang, ia pun akhirnya mengetahui siapa pria itu sebenarnya. Ia bernama Sarat yang berprofesi sebagai driver mobil sewaan kelas atas. Akan tetapi hal itu tidak menjadi batasan untuk keduanya melakukan perbincangan dan mengenalkan diri masing-masing. Sampai akhirnya mereka yang merasa nyaman memutuskan melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Di sisi lain, kebahagiaan Suja semakin bertambah karena dirinya kini telah ditarik dan akan bertugas menjadi polisi sipil seperti Gilna. Namun untuk sementara waktu, Gilna sahabatnya akan ditugaskan menjadi penjaga tahanan dengan shift malam. Di hari pertamanya, Suja mendapatkan tugas mengantarkan seorang napi bernama Arumugan ke pengadilan. Ia kala itu baru saja terbebas dari masa hukumannya. Namun karena mobil dinas mengalami kerusakan, ia pun meminta tolong kepada Sarat. Namun di tengah perjalanan, Arumugan yang melihat wajah Sarat terkesan jika mereka sudah saling kenal. Akan tetapi saat Suja mempertanyakannya, Sarat mengatakan jika ia tidak mengenalnya sama sekali.
Di malam hari terjadi sebuah kasus kriminal di dalam kota. Hamzah selaku wakil inspektur kemudian diperintahkan oleh Binu untuk turun ke lokasi bersama seluruh personil lainnya. Sementara itu, Saju yang masih baru bergabung diperintahkan untuk tetap berada di kantor. Namun tak berselang lama, Saju mendapatkan panggilan dari Sarat. Sarat mengatakan jika dirinya sudah berada di depan kantor polisi dan membawa sebuah hadiah untuknya. Dan ternyata barulah diketahui jika hari itu adalah hari ulang tahun Saju. Saju kemudian meminta izin kepada Inspektur Binu untuk merayakan hari ulang tahunnya selama 2 jam ke depan. Dan baiknya inspektur pun mengizinkannya. Thank you, sir. Singkatnya, dengan mobil merah berjenis Mini Cooper, Sarat kemudian membawa Saju berkeliling kota. Dan setelahnya mereka pun merayakan ulang tahun Saju dengan beberapa kerabat dekatnya. Perhatian yang diberikan Sarat sepertinya sangat berarti untuk Saju. Karena selama hidupnya baru kali ini ia merasakan ulang tahun dengan sesuatu hal yang sangat istimewa. Saat hendak kembali, Sarat yang masih di tengah perjalanan mencoba kembali menelpon Saju karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Namun karena Saju tidak menjawab panggilannya, ia pun berinisiatif mendatangi Saju ke rumah dinasnya. Di saat Sarat sedang serius membicarakan apa yang ingin ia sampaikan, ia terpaksa harus bersembunyi karena tiba-tiba saja terdengar suara bel dari depan pintu. Dan ternyata itu adalah Inspektur Binu yang datang untuk memberikan hadiah kepada Saju. Namun kedatangan inspektur ternyata memiliki niat lain. Ia memegang tangan Saju dan mengatakan jika ia memiliki perasaan kepadanya. Dari percakapan singkat mereka diketahui jika Inspektur Binu ternyata sudah memiliki istri. Namun saat ini ia sedang dalam proses perceraian. Di sisi lain, Sarat yang melihat kejadian tersebut menjadi sangat marah. Ia pun tidak bisa menahan emosinya dan langsung keluar menghajar Inspektur Binu. Pada akhirnya pertikaian mereka kemudian terhenti karena pembelaan yang dilakukan oleh Saju. Akan tetapi, walaupun begitu, Inspektur Binu berhasil menahan SIM milik Sarat yang ia dapatkan dari dompetnya yang terjatuh. Kejadian ini membuat Saju menjadi sangat cemas. Karena bagaimanapun pertikaian tersebut terjadi di rumah dinasnya. Ia takut jika Inspektur Binu menangkap Sarat dengan tuduhan palsu dan dirinya akan dilaporkan kepada komisaris. Namun Sarat memerintahkan Saju untuk tetap tenang karena ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Keesokan harinya sebuah hal mengejutkan terjadi, di mana asisten rumah tangga Binu yang bernama Valarmati menemukan jika Binu sudah tewas di kamarnya dalam keadaan terduduk. Tak mau terlibat lebih jauh, Valarmati kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kasus kematian Binu kemudian diketahui oleh pihak kepolisian. Beberapa tim dan anggota forensik diturunkan untuk mendapatkan barang bukti. Dan mereka pun menemukan pecahan peluru di pelipis sebelah kanan korban. Namun walaupun kejadian tersebut terjadi di lingkungan rumah dinas, para polisi yang ada di sana tidak ada yang mendengarkan suara tembakan. Di sisi lain, Suja juga menceritakan pertikaian di antara Sarat dan Binu kepada Gina. Dan yang jadi permasalahannya saat ia melihat barang bukti yang diamankan, ia tidak menemukan SIM milik Sarat yang ditahan oleh Binu. Komisaris kemudian mengirimkan inspektur pengganti bernama Solomon yang juga akan menyelidiki kasus tersebut. Dengan keahlian investigasinya, Solomon kemudian membuka ponsel milik Binu dan melihat barang bukti apa saja yang bisa ia dapatkan. Setelahnya, ia memanggil semua personel polisi yang bertugas di malam kejadian. Dan saat melihat ketegangan yang diperlihatkan oleh Saju, Solomon kemudian memberikan pertanyaan kepadanya. Solomon menanyakan pukul berapa Saju terakhir kali bertemu dengan Binu. Namun karena Saju menjawabnya dengan jawaban yang berbelit, Solomon pun kemudian membentak dirinya sampai ia pun pingsan. Setelah tersadar, Saju bersama Gilna pergi mendatangi perusahaan mobil tempat Sarat bekerja. Namun mereka mendapatkan informasi jika Sarat sudah tidak bekerja sejak kemarin.
Di sisi lain, Inspektur Solomon kini mendapatkan beberapa petunjuk tambahan dari tim forensik. Mereka mengatakan jika di lokasi kejadian sebenarnya tidak ditemukan sidik jari pelaku di jasad korban. Namun mereka menemukan 3 petunjuk lain di sekitaran kediaman korban. Pertama, ada sidik jari di pintu kamar korban, dan itu adalah sidik jari seorang pria. Yang kedua adalah jejak sepatu penuh lumpur yang datang dari pintu dapur. Dan setelah diselidiki, sepatu tersebut biasanya digunakan oleh para pemuda. Dan yang terakhir adalah sidik jari seorang wanita yang tak lain adalah Valarmati. Kepolisian kemudian bergerak cepat menangkap Valarmati, dan setelah tertangkap ia pun diberikan tamparan keras oleh Gilna agar mau berterus terang. Ternyata selama ini selain menjadi ART, Binu menjadikan Valarmati sebagai tempat pemuas nafsunya. Binu mengambil kesempatan tersebut karena mengetahui jika suami Valarmati yang tak lain adalah Arumugan sedang berada di dalam penjara. Namun belakangan ini hubungan keduanya sudah diketahui oleh Arumugan, sehingga ia yang baru saja keluar dari penjara memutuskan membunuh mereka berdua. Saat melihat jasad Binu, Valarmati menemukan sebuah pisau milik suaminya di kamar korban. Dan karena panik, ia pun kemudian membawa pisau tersebut dan segera melarikan diri dari sana. Di sisi lain, seorang pria Parubaya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Ia mengaku jika ia baru saja kehilangan obat bernilai jutaan rupiah di sebuah taksi yang ia sewa. Namun saat dia mengkonfirmasi hal itu, pihak perusahaan malah lempar tangan dan tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Berdasarkan laporan itu, Inspektur Solomon kemudian bergerak menemui pemilik perusahaan yang bernama Nikhil. Namun bukannya mendapatkan jawaban yang diinginkan. Nikhil malah mengatakan kelicikan Binu semasa bertugas dahulu. Dahulunya Binu pernah menangkap anak buahnya karena melakukan perdagangan narkoboy berjenis kokain. Namun Binu malah menukarkan kokain tersebut dengan tanaman ganja kering dan menunjukkannya sebagai barang bukti. Dan yang lebih parahnya, Binu kembali menawarkan kokain tersebut kepada dirinya dengan harga yang sangat tinggi. Setelah menjelaskan semuanya, Nikhil kemudian pergi dengan mobil merahnya yang berjenis Mini Cooper. Di malam hari, Arumugan yang mengetahui jika Valarmati berada di rumah dinas polisi kemudian datang dan mencoba membunuhnya. Namun tanpa disangka, aksi yang ia lakukan diketahui oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya ia pun berhasil ditangkap. Berdasarkan barang bukti pisau dan sidik jari yang diklaim adalah miliknya, Arumugan kemudian ditanyai tentang keberadaannya di rumah korban. Arumugan mengatakan jika dahulunya ia pernah tertangkap karena kasus perampokan perhiasan. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, setengah hasil perampokan ia serahkan kepada pihak kepolisian dan setengahnya lagi ia serahkan kepada Valarmati. Namun ternyata Valarmati malah memberikan perhiasan tersebut kepada Binu, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali mengambil perhiasan tersebut. Akan tetapi tanpa disangka, saat ia masuk ke kamar Binu, ia sangat terkejut saat menyaksikan Binu sudah tidak bernyawa. Karena panik, ia memutuskan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa disadari, pisau yang ia pegang malah terjatuh. Inspektur Solomon kemudian memanggil Saju untuk membuat laporan kejahatan yang dilakukan oleh Arumugan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga menyadari jika malam kejadian dengan kejadian yang dialami oleh pria yang kehilangan obat kemarin berada di waktu yang sama. Dan mengingat jika kediaman pria tersebut bersebelahan langsung dengan rumah dinas korban, Solomon kemudian memanggilnya. Ternyata alasan pria itu menggunakan taksi karena ada mobil merah berjenis Mini Cooper yang menghalangi gang rumahnya. Ia kemudian menanyakan kepada para tetangga, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. Keterangan itu membuat Solomon teringat dengan Nikhil. Karena bagaimanapun Nikhil yang pernah ia temui juga menggunakan mobil Mini Cooper berwarna merah. Percakapan tersebut ternyata didengarkan oleh Saju. Ia merasa khawatir dengan nasib Sarat selanjutnya.
Namun karena Sarat tidak dapat dihubungi, ia pun mengirimkan sebuah pesan suara melalui kerabat Sarat. Dalam pesan tersebut, Sajo mengungkapkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Ia mau Sarat datang dan menemuinya. Karena bagaimanapun jika Sarat merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut, ia harus berani mengatakannya kepada pihak kepolisian dan bukan bersembunyi seperti seorang pengecut. Di tempat lain, Inspektur Solomon pergi menemui temannya yang merupakan seorang jaksa penuntut umum. Menurut keterangan jaksa, kematian Bino kemungkinan besar merupakan kasus bunuh diri. Karena bagaimanapun berdasarkan keterangan dari saksi yang dicurigai menyatakan jika mereka bukanlah pelakunya. Namun hal itu berbeda dengan Solomon yang mengatakan jika hal tersebut adalah murni kasus pembunuhan. Solomon mengatakan jika ia hanya perlu menemukan seseorang lagi untuk membawa kasus itu ke persidangan. Keesokan harinya, Sarat keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menemui Saju. Ia pun menceritakan tentang apa yang ia lakukan di malam kejadian. Sebenarnya malam itu ia ingin berbicara terus terang tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia merupakan seorang kriminal yang pernah mendekam di dalam penjara selama 2 tahun lamanya. Dan itulah alasan mengapa saat Arumugan melihatnya, Arumugan merasa tidak asing dengan dirinya. Sarat takut jika kedepannya Saju akan mengetahui kisahnya dari orang lain, sehingga ia pun memutuskan untuk membicarakan hal tersebut secara langsung. Namun belum sempat ia mengatakannya, Bino seketika muncul di hadapan mereka. 45 menit setelah ia pergi dari kediaman Saju, ia mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahukan jika Bino terlibat penggelapan kokain dengan bos mereka yang tak lain adalah Nikhil. Temannya memberi saran agar Sarat kembali ke rumah Bino untuk mengambil SIM-nya kembali. Dan jika ia tidak memberikannya, Sarat bisa mengancamnya dengan kasus tersebut. Singkatnya, Sarat kemudian mengikuti saran itu. Ia pun diam-diam masuk ke dalam rumah Bino dari pintu dapur. Namun saat ia sudah berada di kamar, ia pun terkejut saat menyaksikan Bino sudah tidak bernyawa. Tidak mau terlibat lebih jauh, Sarat kemudian pergi dan mengurungkan niatnya untuk mengambil SIM-nya kembali. Setelah mengetahui kebenaran yang disampaikan, Gilna merasa jika mereka harus menyembunyikan keberadaan Sarat sebelum hari persidangan berlangsung. Karena bagaimanapun saat ini Inspektur Solomon juga telah mengetahui jika Sarat adalah orang yang membawa mobil Mini Cooper di malam kejadian. Dengan bijak, Gilna menyembunyikan Sarat ke gudang kantor polisi yang kuncinya dipegang olehnya. Dan karena hal itu, polisi yang ada di sana pasti tidak akan mencurigai keberadaannya. Di sisi lain, Solomon mendapatkan informasi penting dari Hamzah. Ia mengatakan jika di malam kejadian, Bino sempat memerintahkan seluruh personel polisi untuk melakukan operasi pencarian. Namun di saat itulah Hamzah melihat seorang pemuda yang sepertinya adalah Sarat berada di depan kantor polisi dengan mobil Mini Cooper berwarna merah. Dan di saat ia kembali, ia melihat jika Suja sudah bersama pria tersebut. Informasi yang disampaikan oleh Hamzah kini menjadi petunjuk penting yang akan digunakan Solomon untuk melanjutkan penyelidikan. Ia pun kemudian mendatangi kediaman Saju dan melakukan pengamatan secara diam-diam. Setelahnya ia kembali mendatangi kediaman Bino untuk mendapatkan beberapa bukti lainnya. Pada akhirnya ketika di malam hari, Solomon melihat sebuah keanehan yang ditemukan di dalam kamar korban. Di mana saat itu ia menemukan satu buah cincin emas di sebuah lampu tidur. Dan sesaat kemudian juga terdengar suara kereta api dengan sangat keras. Keesokan harinya saat Saju hendak memberikan pakaian ganti kepada Sarat, ia pun harus dibuat terkejut saat melihat Solomon sudah berada di sana. Dengan nada keras, Solomon kemudian memerintahkan Saju untuk mengganti baju dinasnya dan pergi ke ruangan interogasi. Ternyata tadi malam setelah melakukan penyelidikan di kediaman Bino, Solomon kemudian kembali ke kantor. Dan tanpa disengaja, ia pun berhasil mengetahui keberadaan Sarat. Solomon kemudian menunjukkan sebuah video dari ponsel Bino yang ia lihat di awal penyelidikan.
di mana di dalam video tersebut terlihat jika Saju sedang melakukan tarian tanpa rasa canggung sedikit pun. Hal itu membuat Inspektur Solomon yakin jika di antara mereka telah terjadi hubungan asmara yang cukup lama. Dari informasi yang ia dapatkan dari Sarat, terungkap jika kematian Binu terjadi di rentang waktu 45 menit setelah Sarat meninggalkan kediaman Saju. Sehingga itu artinya orang yang membunuh Binu tak lain adalah orang yang memiliki keahlian menembak dengan baik. Dan orang itu tak lain adalah Saju yang memiliki sertifikat tembakan terbaik tanpa meleset. Dugaan itu kemudian diperkuat dengan jejak sepatu yang didapatkan Solomon di sekitaran rumah Binu. Awalnya jejak tersebut tidak terlihat karena berada di dalam lumpur. Namun setelah lumpur itu mengering, semuanya terlihat dengan jelas. Kemarin Solomon diam-diam mengambil sepatu di kediaman Saju dan mencocokkannya dengan jejak sepatu yang ia temukan. Sekarang ia akan memastikan jika sepatu tersebut memanglah benar milik Saju. Di sisi lain, Solomon juga mengeluarkan cincin emas yang ia dapatkan. Karena faktor genre, Solomon kemudian memerintahkan Gina untuk memukul Saju agar ia mau berterus terang. Namun saat Solomon melemparkan tongkatnya kepada Gina, barulah fakta yang sebenarnya terungkap. Ternyata Gina dan Inspektur Binu diam-diam menjalin hubungan asmara tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Saju. Binu berjanji akan menikahi Gina setelah proses perceraiannya selesai. Di satu momen terjadi sebuah kesalahan di dalam hubungan mereka. Kala itu Binu yang sedang menjalin kasih dengan Gina di siang hari tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Saju. Saju yang merasa bahagia setelah berkenalan dengan Sarat kemudian mengekspresikannya dengan tarian penuh bahagia. Namun kebahagiaan itu malah direkam oleh Binu yang akhirnya ia pun tersihir dengan kecantikan yang dimiliki oleh Saju. Di sisi lain, akibat hubungan terlarang mereka, Gina mendapati jika dirinya telah positif hamil. Ia awalnya ingin mempertahankan kehamilan tersebut. Namun Binu mengatakan jika ia sebaiknya menggugurkan kandungan itu sampai kasus perceraian dirinya selesai. Namun ternyata Binu memiliki maksud lain yang ia rahasiakan. Ia melakukan hal itu tak lain karena ingin mendekati Saju. Dan pada akhirnya niat busuknya diketahui oleh Gina pada malam kejadian berlangsung. Ternyata saat itu Gina juga berada di rumah untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada Saju. Namun ia mengurungkan niatnya karena mengetahui jika Saju sedang bersama Sarat. Akan tetapi tak lama setelahnya ia melihat Binu datang dan menghampiri Saju. Ia bahkan menyaksikan jika Binu meminta Saju agar mau menjadi istrinya. Seketika perasaan Gina menjadi sangat hancur. Ia pun memutuskan mendatangi Binu dan menanyakan kejelasan tentang hubungan mereka. Namun sebelum ia sampai di sana, Binu terlihat sedang mengkonsumsi kokain yang pernah ia dapatkan kemarin. Selanjutnya Gina dengan amarahnya kemudian melemparkan cincin emas yang pernah diberikan oleh Binu. Gina juga mengancam akan membongkar kebusukan Binu kepada komisaris. Namun bukannya menyesal sedikit pun, Binu yang sedang dalam kondisi melayang malah mengajak Gina untuk melakukan hubungan intim. Dan hal itu jelas saja membuat Gina menjadi sangat marah. Dan tanpa disengaja, ia pun berhasil mendapatkan pistol milik Binu. Di saat Gina mengancam akan menembaknya, Binu sepertinya tidak takut sama sekali. Karena bagaimanapun jika Gina melakukannya, maka suara tembakan akan terdengar jelas. Dan ia pun akan dihukum mati atas tindakan yang ia lakukan. Namun setelah Binu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara kereta api dengan sangat keras. Dan hal itu membuat Gina yakin jika itu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan benar saja, saat Gina menembakkan pistol itu dengan tangan kirinya, tidak ada suara yang terdengar selain suara kereta api. Dan itulah alasan mengapa pembunuhan tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Setelah selesai dengan aksinya, Gina dengan seluruh pengalamannya di bidang kriminal kemudian membersihkan sidik jari dan jejak sepatu tanpa meninggalkan bekas satupun.
Ternyata Inspektur Solomon juga telah mengetahui jika pelaku pembunuhan tersebut adalah Gina dan bukan Saju. Dan hal itu ia sadari karena Gina merupakan seorang kidal. Karena bagaimanapun hormon yang ditemukan di jasad Binu saat kematiannya bukanlah hormon rasa takut, melainkan hormon bahagia yang muncul karena sebuah hubungan. Dan karena luka tembakan berada di pelipis sebelah kanan, ia pun yakin jika pelakunya adalah orang bertangan kidal. Dengan bukti tersebut, Solomon kemudian menjelaskan hasil penyelidikannya di persidangan. Namun bukannya mengatakan hal yang sebenarnya, Solomon malah mengatakan jika kematian Binu murni ulahnya sendiri. Binu melakukan hal tersebut di bawah pengaruh kokain. Ia cemas jika kejahatan yang ia lakukan selama ini akan terbongkar. Terlebih lagi, ia memiliki masalah rumah tangga yang sebentar lagi akan hancur. Sehingga dengan semua hal itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sidang kemudian ditutup dan terpancar senyum lega di wajah Gina dan juga Saju. Mereka kemudian mendatangi Solomon untuk mengucapkan rasa terima kasih. Solomon dengan tersenyum mengatakan jika ia sudah mempertimbangkan apa yang ia sampaikan. Karena bagaimanapun mereka berdua merupakan korban Binu yang sudah banyak melakukan kejahatan karena pangkat yang ia miliki. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.